Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi hari ini dalam renungan pagi. Untuk itu kita siapkan, mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru dalam hidup kami. Kami boleh menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian-Mu saja Tuhan. Untuk itu ajarlah kami untuk mengisi hari-hari dalam hari yang baru yang Tuhan berikan saat ini Tuhan dengan benar dan seluruh kehendak Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami boleh Tuhan menjalani hari ini dan menutupnya dengan baik dan menjadi berkat buat sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hikmat Tuhan memimpin di jalan yang lurus. Landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Barangkali sebagian kita sudah mengetahui apa itu hikmat. Hikmat dalam pengertian ejaan bahasa Indonesia dikatakan kebijakan atau kearifan. Jadi hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hikmat adalah hidup dan berpikir sesuai dengan kearifan dan kebenaran berdasarkan pola Allah. Artinya hikmat adalah cara kita menjalani hidup dari sudut pandang Allah. Hikmat adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang dikatakan Allah itu benar dan menjadi satu-satunya standar hidup yang layak. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada memiliki emas dan perak. Hikmat datang kepada mereka yang mencarinya. Buat mereka yang datang mencarinya, hikmat tersingkap dari hubungan yang benar dengan Allah dengan mempelajari firman-Nya dengan tekun dan rajin. Jadi ketika kita sedang berhadapan suatu pilihan yang sulit, sepertinya harus mengambil satu keputusan yang dilematis. Misalnya apakah harus melanjutkan hubungan pribadi dengan si A atau untuk dijadikan pasangan hidup, kita membutuhkan hikmat Tuhan agar menuntun kita di jalan yang lurus. Mungkin kita tahu perintah Alkitab untuk memiliki pasangan yang seiman, memiliki pasangan seimbang dan sepadan. Namun jika kondisi psikologis kita sedang banyak tekanan, kita seringkali tertipu dengan mengambil keputusan yang bertentangan dengan perintah Allah. Inilah kerentanan kita sebagai kodrat manusia. Dan kita seringkali menjadi ladang jebakan buat si iblis, sehingga kita dengan mudah terperosok ke dalam kondisi yang sulit untuk berpikir secara bijak dan berhikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai hikmat yang sempurna, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Datang kepada Tuhan. Jika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Kristus, Dia akan mencurahkan hikmat ilahi ke dalam pikiran kita. Dalam setiap dilema dan keraguan, Roh Kudus yang akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini dan tepat, meskipun dalam kondisi kejiwaan yang rapuh. Tetapi karena kita mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan semua itu. Tuhan akan membantu kita dalam mengambil setiap keputusan. Apabila kita berani membawa setiap keraguan dan dilema kehidupan kita kepada Tuhan. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Amsal 4 ayat 11 yang tadi kita baca mengatakan bahwa kita dapat menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan berbalik dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan mengorbankan segala sesuatu untuk ikut menjadi muridnya. Mengikuti Tuhan akan menjadi muridnya
mengikut Tuhan dan menjadi muridnya berarti kita hidup sesuai dengan keinginannya, mengikuti perintah-perintahnya dan tunduk dalam kuasanya. Apakah ini sulit? Sesungguhnya tidak sulit andai kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa dan bimbingan Tuhan. Sayangnya banyak dari kita tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Kadang-kadang kita menjalani ritual keagamaan saja tanpa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pelayanan hanya sebatas topeng belaka. Hal-hal itu tentu akan sulit untuk kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar menyerahkan hati kita, tulus mengejar Tuhan dan ingin tahu akan Tuhan lebih dalam lagi, maka hikmat itu akan kita peroleh. Hidup ini harus kita lihat dari kita lihat sebagai kasih karunia Tuhan dan bukan sekedar tumpukan masalah yang menunggu dipecahkan. Ingatlah hal-hal yang kita anggap sebagai masalah dan kesulitan seringkali dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Jadi hikmat hal itu sangat penting dan mendasar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa mencari hikmat yang datang dari Allah. Tetapi ingatlah bahwa hikmat itu hanya diberikan kepada mereka yang tekun mencari dan bersedia membayar harga. Hikmat disalurkan melalui dua jalur, yaitu didikan dari Allah dan pengabdian. Jalur didikan karena harus melalui didikan seorang akan mengalami perubahan rohani dengan berbalik dari kejahatan dan mulai berjalan menuju pengenalan akan Allah. Hubungan pribadi akan menjadi langkah pertama dalam memperoleh hikmat sejati. Orang yang percaya harus takut kepada Tuhan dan membenci kejahatan. Dan jalan yang kedua adalah melalui pengabdian. Jalur kedua. Mengapa ada pengabdian? Karena hikmat hanya diberikan kepada mereka yang mengerti nilai-nilai dari pengabdian itu. Hikmat itu diberikan kepada mereka yang mengerti nilainya dengan penuh hati mencarinya. Dan dengan sepenuh hati mencarinya. Orang yang bijaksana akan belajar dari ajaran dan didikan Allah. Mau menerima perintah-perintah Allah. Mau mendengarkan nasihat rohani orang tua dan sesama. Serta menghargai hikmat itu sebagai sesuatu yang berharga melebihi emas dan perak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ingatlah selalu hikmat Allah akan masuk ke dalam hati kita hanya ketika motivasi, keinginan, dan pikiran kita sesuai dengan Allah. Barulah akan menghasilkan hidup dan kuasa. Jika kita terus menerus bekerja di ladang Tuhan, menjadi pendeta, menjadi guru sekolah, menjadi aktivis atau apapun itu, tetapi ketika kita tidak punya motivasi yang benar, keinginan yang benar dan pikiran kita tidak sesuai dengan Allah, maka itu akan sia-sia, menjadi nol besar. Untuk mencapai hikmat ini, roh kebenaran harus bekerja dalam jiwa kita. Dengan demikian semua perintah dan jalan Allah menjadi kesenangan buat kita, bukan topeng belaka. Mari kita saat menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan dan doa kami agar kita semua diberkati Tuhan dalam menjalani hari-hari yang baru ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.